Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata bid'ah itu membuat kita jadi pinter. Ini jadi pertentangan perbedaan khilafiyah tentang bid'ah ini menjadi kita jadi pinter, insya Allah. Karena itu kita sebagai muslim jangan mudah-mudah mencemooh, atau kita jangan mudah-mudah menyalahkan seolah-olah orang lain itu tidak baik seperti kita. Justru yang terbaik kita menganggap bahwa kita tidak lebih baik dari orang lain, sehingga kita tidak merasa ujub, insya Allah. Hadirin rahimakumullah, pada kajian bid'ah kali ini mari kita lanjut mengenai sholat qiyamul lail. Jadi tarawih itu dalam bahasa lainnya adalah qiyamul lail di bulan Ramadan. Nah, kita nanti tahu dan kita tidak mudah menganggap bahwa orang itu tidak tarawih. Nanti kalau ada kiai waktunya tarawih, dia masih muter kemana-mana. Kadang-kadang ada jalan kemana, ada ngopi di mana. Nanti kita tahu. Dulu di masa Rasulullah SAW, qiyamul lail atau qiyamul lail di bulan Ramadan itu belum dikenal dengan istilah tarawih. Nah ini, di zaman Rasul belum dikenal Pak istilah tarawih. Yang dikenal itu qiyamul lail. Nah, jadi tarawih itu belakangan. Di dalam sebuah hadis dari riwayat Muslim dari Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyami Ramadan min ghairi ayyamur fi bi azimah. Fa yaqul man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ini anunya, Pak. Maka disebut qiyamul lail. Jadi Rasul itu mendorong umatnya untuk qoma fil laili Ramadan, berdiri untuk sholat malam di bulan Ramadan. Makanya hadisnya menyebutkan man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Qoma yaqumu di sini artinya berdiri sholat maksudnya. Jadi qiyamul lail, sholat di waktu malam. Jadi tidak man tarawihan, enggak, man qoma. Jelas? Alhamdulillah. Nah, barang siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan semata-mata karena Allah, waqtisaban dan mencari ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni Allah. Amin. Ya rabbal alamin. Fatufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dzalik. Jadi sampai Rasul itu wafat mengenai urusan qiyamul lail, tsumma kana al-amru ala dzalik fi khilafi Abi Bakrin wa sadr min khilafi Umar. Jadi sampai kemudian Rasul itu wafat, maka sholat malam di bulan Ramadan itu tetap dilaksanakan oleh para sahabat. Demikian pula pada masa sahabat Khalifah Abu Bakar sampai masa perumahan Khalifah Umar itu dijalankan sendiri-sendiri. Jadi makanya kalau nanti ada orang di bulan Ramadan kemudian tarawih sendiri, itu dulu memang begitu. Kharaja lailatan min jawfil lail. Jadi anda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja lailah min jawfil lail fa shalla fil masjid. Dulu itu Rasul salat di malam bulan Ramadan. Lalu kemudian umatnya mengikuti. Hari pertama, hari kedua sampai hari ketiga. Nah, maka makin banyak orang yang mengikuti Nabi, salat di belakang Nabi. Fa kharaja Rasul fa shalla bi salatihi falamma kanatil laila rabi'ah. Maka tatkala malam yang keempat, azaja masjidil adli, maka kemudian masjid itu udah nggak menampung jamaah. Ini malam keempat.
Jadi malam pertama Rasul ngimami, malam kedua Rasul ngimami, malam ketiga Rasul ngimami. Maka ketika malam keempat itu jamaahnya udah gak tertampung. Nah ini Rasul ini. Jamaah gak ketampung, maka kemudian Rasul gak keluar sholat ngimami, gak keluar. Diem aja di rumahnya. Padahal rumahnya dekat, Pak. Ngelangkah aja udah masjid kalau zaman sekarang. Nongolin kepala di jendela Rasul itu sudah masuk masjid, Pak. Rasul nggak keluar. Hatta kharaja li sholati sub, hingga kemudian Rasul itu keluar untuk ngimami sholat subuh. Falamma qadal fajra aqbala 'alan nas fatasyahada, maka kemudian setelah kemudian Rasul itu keluar di malam yang keempat itu tidak keluar, lalu kemudian keluar di sholat subuh, lalu kemudian Rasul setelah mengimami berbalik kepada jamaah, lalu kemudian Rasul bersabda setelah hamdalah, setelah sholawat, setelah syahadat, amma ba'du fa innahum lam yakfa alayya makanukum walakinni khasyitu an tuqradu alaikum fata'jizu anha. Jadi kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, urusan tadi malam jelas bagiku karena aku khawatir kalau aku keluar di malam Ramadan yang keempat dan seterusnya nanti dianggap sholat qiyamul lail, sholat tarawih itu dianggap wajib. Jelas? Jadi Rasul itu cuma 3 malam. Di dalam bulan Ramadan itu mengimami 3 malam dan seterusnya tidak pernah mengimami lagi. Sampai beliau wafat. Kenapa? Kata Rasul, andaikan aku malam tadi mengimami dan seterusnya aku mengimami, maka nanti bagi umatku khawatir qiyamul lail bulan Ramadan itu menjadi wajib dan dianggap wajib. Orang sekarang aja kalau ada yang nggak tarawih kayaknya kok, wih, dianggapnya tidak muslim yang baik. Jelas? Ini. Jadi karena itu kemudian apa? Begitu Rasul wafat, Abu Bakar jadi khalifah. Ketika Abu Bakar jadi khalifah, semasa kepemimpinannya tiap bulan Ramadan itu tidak ada yang namanya tarawih jamaah. Tarawihnya nafsi-nafsi. Ada yang bikin kelompok tarawih di masjid, 5 orang makmumnya. Ada yang sampai 10 orang paling banyak dalam satu riwayat. Itu terus berulang-ulang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi tarawihnya bergerombol. Gerombol sana ada 5 orang, gerombol sini ada 3 orang, gerombol sini ada yang sendiri. Nah, inilah jiwa pemimpin. Jiwa pemimpin itu yang benar tidak mau membebani umatnya. Jangan dikit-dikit naikkan. Tahu naikkan? Naik gunung, naik puncak, segala macam naik, sampai cabai aja naik, padahal pedas. Jadi pemimpin yang baik itu yang mengerti, tidak kemudian dikit-dikit membebani umatnya, tidak mau membebani rakyatnya. Sampai-sampai sholat saja Rasul khawatir membebani umatnya. Karena itu Rasul memberi kelonggaran agar tarawih itu tetap hukumnya sunnah. Alhamdulillah. Bayangkan, andai kata tarawih itu wajib, Masya Allah 1 bulan tiap malam itu, Pak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi Nabi tidak keluar ke masjid untuk mengimami sholat. Ini jawabnya di situ tadi, fayakunu fi dzalika masyaqqat badur ma'al itsmi wal maksiyah. Jadi kalau nanti Rasul itu tetap mengimami, maka kemudian fayakuna fi dzalikal masyaqqat wad darar ma'al itsmi wal maksiyah, khawatir umatnya itu terbebani. Nanti kalau kemudian umatnya tidak jamaah, maka dianggap maksiat dan dianggap dosa. Masya Allah.
Karena itu hadirin rahimakumullah, terhadap hal-hal yang begini kita mesti tahu sejarahnya, sehingga kita tidak kemudian dikit-dikit bilang bid'ah. Ini hadirin rahimakumullah, Abdurrahman Abdul Karim pada suatu malam di mana. Nah, ini mulai. Kapan mulainya kemudian tarawih itu kemudian berjamaah? Dari Abdurrahman bin Abdul Qadir Al-Qari annahu kharajtu ma'a Umar. Jadi Abdurrahman bin Abdul Qari suatu malam dia keluar bersama Umar bin Khattab. Fi Ramadan ilal masjid, di bulan Ramadan ke dalam masjid. Fa idzan nas auza'um muftariquna yusalli ar-rajul li nafsi wa yusalli ar-rajul fa yusalli bi sholati rahtu. Jadi orang itu ketika Umar dan sahabat Abdurrahman Abdul Qari ini keluar kemudian masuk masjid, dia lihat nih orang sholat terpencar-pencar. Jadi kalau tadi di zaman Abu Bakar itu sholat sendiri-sendiri masing-masing, maka begitu masuk ke khalifah Umar menjadi khalifah, dia lihat orang sholat sendiri. Ada yang berjamaah 3 orang, ada yang 10 orang. Nah lalu kemudian faqala Umar, maka kemudian Umar berkata, inni araw jama'tu haula'i ala qari wahidin lakana amsalu thumma azama fajam ala Ubay bin Ka'ab. Kata Umar dalam batinnya, andaikan ini orang yang sholat sendiri-sendiri dan terpencar-pencar itu, jamak tu aku kumpulkan ala qari'in dengan satu imam, satu pembaca ayat Al-Quran, lakana pastilah mereka akan berjamaah. Maka kemudian Umar menunjuk Ubay bin Ka'ab, tsumma kharaju ma'al lail akhir wa yusalli bi salatin qari'in. Jadi setelah Umar memerintahkan Ubay bin Ka'ab menjadi imam, karena Ubay bin Ka'ab itu bacaannya bagus, Pak. Jadi kalau imam itu memang harus dicari yang bacaannya bagus. Alhamdulillah. Nah, kayak tadi imam kita yang muda ini, oh, alhamdulillah bagus, Pak. Nah, kemudian setelah kemudian itu orang itu berjamaah, lalu kemudian Umar bilang, nikmal bid'atu hadi, inilah bid'ah yang paling baik. Bayangkan. Nah, ini bid'ah. Umar sendiri mengakui, qala Umar nikmal bid'atu hadhihi, inilah bid'ah sebaik-baik bid'ah. Oh, Masya Allah. Jadi kita nggak usah khawatir Pak kalau kita dibilang golongan bid'ah, tenang-tenang saja. Kata Gus Baha. Nah, kita nggak usah marah, nggak usah kemudian reaktif kalau kita itu disebut ya orang-orang bid'ah. Wong nabinya saja dulu juga dianggap bid'ah. Ketika orang kafir itu diajak oleh nabi itu untuk masuk ke dalam agama Islam, orang-orang kafir itu bilang, ya Muhammad jikta bidinil muhdas. Muhammad, ente itu membawa agama baru. Kalau bahasa kita bid'ah lah. Bahasa agama baru, muhdas itu baru. Ya, yang namanya bid'ah itu yang baru. Nah ini Umar ini memperbaharui. Padahal Rasul cuma 4 kali. Cuma 3 kali. 4-nya tidak keluar sampai subuh. Jadi kalau kita mau persis seperti Nabi, tarawih cuma 3 malam. Yang pakai imam juga 3 malam. Keempat, kelima sampai berakhir enggak, sendiri-sendiri. Jangan kemudian kita bilang kita mesti mengamalkan seperti yang Nabi lakukan. Lah kalau ente begitu, ya tarawih cuma 3 hari, selanjutnya sendiri-sendiri. Kalau yang ini kita ngikut siapa? Umar bin Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi qala Umar nikmal bid'atu hadhi, kata inilah sebaik-baik bid'ah. Jelas? Jelas? Alhamdulillah.
Sekarang mengenai rokaat. Nah, rokaat tarawih itu maka yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rakaatin. Jumlah rakaat tarawih di masjid di zaman Umar itu kata Imam Malik di dalam kitab Muwatta dengan 11 rakaatan. Ada 11 rakaat. Jumlah ini diambil dari salatnya Nabi dalam hadis Siti Aisyah ketika ditanya mengenai salat qiyamul lail Nabi di bulan Ramadan. Ini satu riwayat. Nah, tapi kemudian wa hunaka riwayatul ukhra fil Muwatta. Dalam riwayat yang lain di dalam kitab Muwatta, kanu yaqumuna fi zamani Umar ibn al-Khattab radhiyallahu fi Ramadan bi 23 rakaatan. Nah, zaman Umar itu bi 23 rakaatan 23 rakaat. Apa kita berani mengatakan Umar itu nggak ngikut Nabi? Ya enggak. Berani enggak? Nah, ini. Jadi nggak usah diperdebatkan 11 kah, 12, 11 kah atau 23 kah? Wa amru hadzal ikhtilaf. Jadi hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang penting kita di malam Ramadan itu tarawih. Jangan sampai tidak tarawih. Andaikan kita punya kebutuhan, lalu kemudian kita itu pergi, kita tidak sempat berjamaah di masjid, tidak sempat berjamaah di mushola, tarawihlah sendiri di rumah. Bahkan di kampung saya itu ada tarawih 2 shift. Nah, tarawih 2 shift di sini ada tarawih 2 shift. Tarawih 2 shift itu suatu hari saya bertamu ke teman saya di bulan Ramadan. Saya telepon, saya mau bertamu mas, nanti ba'da tarawih. Insya Allah ba'da tarawih saya bertamu ke rumah sampean. Dia bilang, mas, mohon maaf kalau bertamu ke saya jangan ba'da tarawih, saya lagi tidur. Loh, kok tidur? Saya tidak ikut tarawih shift pertama. Jadi saya itu tarawihnya itu adalah jam 12 ke atas sampai sahur, sampai subuh. Jadi di kampung sini mas, orang tarawih itu shift pertama untuk orang-orang yang awal-awalan aja. Jadi orang-orang yang awal, anak-anak dan remaja, semua itu tarawihnya itu ya ba'da isya sampai selesai lah, sampai jam 9 atau sampai jam 10 lah. Nah kalau kami ini, orang-orang ini yang khusus nih mas, tarawihnya jam 12 ke atas. Jam 12 pada datang kumpul tarawih, terus sampai jam 3, lalu nanti sampai menjelang subuh baru pulang. Baru pulang sahur, lalu datang lagi subuhnya. Jadi fi jawfil lail betul. Jadi apa yang saya katakan ini maksudnya jangan sampai tidak tarawih. Jadi kalau nggak sempat berjamaah, ya di mana saja di rumah kah? Jadi andai kata kepepet pun tarawih lah 4 rakaat umpamanya, tarawih. Sayang, pahalanya besar berlipat-lipat nggak tarawih. Karena itu hadirin rahimakumullah, jadi tarawih yang berjamaah apakah 11, apakah 23 itu berjamaah itu mengikuti umat. Karena Nabi di bulan Ramadan hanya 3 malam mengimami tarawih. Jadi kalau nanti di sini ada imam cuma 3 malam terusnya 27 harinya ngilang, nah itu ngikut Nabi.